beda cerita teman-teman, dia akan lari kencang ya. Nah itu yang bisa kita lakukan ketika kita mau rekrut. Yang kedua pertanyaannya tentang bagaimana profil seperti apa kira-kira. Teman-teman setelah fact finding dilakukan, Anda pasti masih ingat ketika selesai BOP, saya pasti juga akan menanyakan pertama kali kira-kira yang bakalan kamu prospek siapa. Itu pertanyaan penting teman-teman. Artinya saya kudu tahu market dia seperti apa. Pak Wibi, apakah canvassing nggak bisa? Teman-teman, saya nggak ngomong tentang bisa nggak bisa. Saya bicara tentang mudah nggak mudah. Canvassing tentu lebih sulit daripada yang market originalnya udah ada. Dan hari ini dengan kondisi apalagi pandemi, saya rasa ya, pendapat saya pribadi, bahwa kondisi market natural adalah penentu paling utama. Kalau Anda masih menggunakan konsep canvassing, kayaknya kondisi sekarang masih nggak nyetel lah ya, bukan suasana untuk bisa dikanvasin, betul nggak? Jadi menurut saya, kalau calon agent kita memiliki market natural yang bagus, yang banyak, itu adalah calon agent dengan profil yang cukup bagus. Tentang bagaimana selanjutnya dia, yaitu tentang bagaimana nanti afternya, bagaimana menjadi motivator, jadi trainer, jadi mentor, jadi coach untuk dia. Tetapi kalau hari ini kita rekrut orang yang secara kasat mata aja Anda tahu bahwa market naturalnya kurang bagus. Teman-teman, kalau saya boleh memilih, saya nggak akan rekrut dia. Kenapa? Karena pasti lebih sulit. Tugas saya orang join harus saya kencengin dong, harus saya jadi, benar nggak? Nah biasanya seperti ini yang terjadi adalah di agent kita. Karena dia kurang bisa menilai, calon ini bagus apa enggak. Nah, terus gimana cara kita memotong ranting yang salah ini? Menurut saya, ketika kita melakukan BOP dengan agent originalnya kan ikut dengerin. Nah, dia pasti akan lihat tuh bagaimana pingpong kita sebagai leader mengarahkan bahwa ternyata orang ini after join akan kesulitan juga gitu loh untuk prospek di awalnya seperti apa. Nah, terus gimana nasib new agent ini? Ya udah terlanjur tahu mau join ya silakan. Kita treatment dia juga tetap sama teman-teman. Sekali lagi kita bukan dukun, kita nggak ngerti nasib dia nanti bagaimana. Bisa aja kelihatan di awal nggak punya market, tapi ternyata bisa meng-create market baru, dan akhirnya dia juga bisa berhasil. Tetapi sekali lagi alangkah lebih mudah, bukan? Ketika kita tahu dia punya natural market yang keren gitu loh. Nah, singkat cerita si agent perekrut ini akan saya ajak ngomong terpisah, supaya dia paham, next time lu kalau mau cari yang seperti ini. Nah, kenapa? Supaya nggak berlanjut terus gitu loh. Karena kalau nggak kita potong ranting ini teman-teman, yang terjadi adalah terjadi repetition lagi gitu, pengulangan. Kita sebagai leader nggak mungkin dong. Sorry ya, saya nggak pernah kan nggak mungkin. Nah itu yang bisa saya lakukan. Iya. Oke, mantap. Jadi Rohayati ya kok mau beli lagi baik gitu ya Pak ya. Oke, itu kriteria rekrut dari Pak Wibi. Oke, kita beranjak dulu ke Pak Gede Puja, tapi nanti masih ada pertanyaan dari Pak Wibi nih ya, Pak Wibi kan boleh ya. Dari Ibu Rita Mayasari ini bertanya nih, Pak Gencar, bagaimana kita bisa mencetak leader dengan nilai A atau B, sedangkan nilai saya saat ini D. Lalu apa mungkin seorang agent mau meraihnya meski leadernya tuh belum berprestasi? Gimana sih? Ya. Itu siapa? DEDW atau dia beli sendiri atau dia beli nancep banget ya kalau itu juga bisa saya rasakan. Jadi kalau ditanya mungkin nggak seorang leader yang dulunya misalkan grade-nya bisa mencetak agent yang grade-nya A, sangat mungkin. Karena karakter orang itu berbeda-beda. Sangat mungkin. Tapi rasio mungkinnya itu pasti kecil. Tapi kalau leadernya macan, biasanya ya namanya macan mereka anak macan. Jadi kalau kita grade-nya A, pasti kita pun juga mau agent kita itu nantinya jadi leader yang grade A. Contohnya apa? Pasti arahnya kita bisa. Contoh ya kalau kita startup, kita pasti akan bicara mengenai startup dulu. Tapi kalau kita hanya tidak startup, maka kita tidak punya kemampuan untuk bicara startup. Bagaimana mau cerita tentang perjalanan di luar negeri? Aku bilang, karena kamu ngecek aku ya wes kamu tak bagaimana kita bisa bilang bahwa tak kasih api, kasih api gede, tak kasih gede, keren 5 juta. Aku bilang tak kasih urus sono, ternyata kan beda gak diurusi lo slap stop. Saran saya, Bu, nggak apa-apa, yang lalu nggak bisa kita rubah. Nah, terus tapi masa depan bisa kita gitu. tentukan sekarang. Aku bilang, bayaran
bagaimana maksudnya sekarang kan ibu dibagi mencetak dua, prestasi. kok kabeh mau Kalau kapan ibu di tadinya aku, belum ternyata ada tadi tak prestasi cicil nongkrong, mamaku sekarang kan pastikan jadi gitu. Starbucks. Nah Kalau kemarin sudah Starbucks, cicilku itu pastikan jadi double Starbucks. ketemu Kalau DE sudah pernah double Starbucks, pastikan jadi PCC. Kalau sudah jadi PCC, pastikan pernah PC. Sekali bukan aja DE itu Indonesia. DE Ambon, DE Supaya kan apa? sering luar Supaya setiap pulau gitu. generasi kita Nah, terus nanti, kemarin tuh DE ya, di Juanda, kita bisa melahirkan DE di Juanda orang itu yang kemarin sama. dicekal, gak Saya boleh, cerita soalnya katanya sedikit reaksi. aja ya, nggak panjang-panjang. Nah, DE GPS kurang dari ajar itu, anu dulu apa kita nemu-nemuin tidak orang pernah gitu top di loh. syariah. Jadi gak Kita nggak pernah top di syariah. karantina Tapi mandiri, waktu itu, dia saya sendiri niatnya mau niatnya jelek mau untuk nular-nulari orang sebuah agensi gitu. punya piala emas gitu. Nah, waktu itu ada salah satu Kurang ajar. rekan Nah, kita itu yang ciciku kan nggak tahu. jadi bilang Nah, saya mau terus cari kemarin dapatkan itu piala buat emas. cerita-ceritanya apa? Tapi saya mau syariah Terus karena kemarin saya gitu tahu ciciku dia tadi belum ada syariah. telepon Oke, aku. dia mampu Dia untuk masuk mendapatkan kanan itu. gitu kan. Dan apa yang Biasanya kan terjadi? Saya selalu percaya bilang bahwa kenapa kamu uang bisa itu kayak tanya jauh jatuhnya di pohon aku itu. kan juga Nah, apa gaptek. yang terjadi? Dia kan Akhirnya gaptek. secara tidak langsung Maksudnya, GPS bisa katanya aku melahirkan gak top apa-apa, tapi dia emas itu syariah gak mau lagi gitu loh. berikut-ikutnya. Ceritanya itu Jadi saya percaya kalau kita berhasil ya wes, aku melakukan gak satu maksa karena standar, dia gak mau maka ya, standar aku itu juga gak sangat direpotkan mungkin ya akan apa berubah. ya kan. Tapi kalau Terus kita nanti tidak itu berhasil enak mencapai mau, standar, nah, tadi standar aku kanan, maka aku berikut terus itu yang menjadi gak PR hari untuk kamu kita kejar belajar gitu. dewe, Kalau nggak gitu, standar kita akan gampang. berada di bawah Kamu terus. ada masalah, Kira-kira aku begitu. aku kan Oke. juga gak gaptek. Thank you Aku Pak tanya, Gencar. Nah, aku terkait ajari. tadi ngomongin trip ya, Supaya jadi kamu bisa jadi keinget sendiri. sama jaketnya Pak Gencar dan Pak Wibi nih hari ini ya, pakai jaket yang sama. Ya, gampang-gampang mungkin iso teman-teman loh lihat, operasi mungkin juga pada gampang. punya ya, ini jaket Starbucks Leader 2020 ya, Pak Wibi, Pak Gencar ya. Gampang gitu loh. Keren, keren. Itu anu. Cakep banget ya, waduh. Walaupun di rumah dipakai loh, mantap banget ya. Berharap nanti tahun depan 2021 ya kita semua leader juga bisa dapat ya Pak ya. Apapun walaupun kemarin nggak pergi, jaketnya tetap dikirim, tetap dapat. Oke, langsung. Masih ada pertanyaan lagi. Kita langsung mungkin langsung Pak Gencar dulu deh ya. Nanti ada pertanyaan buat Pak Bibi. Pak Gencar nih ada pertanyaan dari Pak Rudi Hartono. Bertanya profil seperti apa yang Pak Gencar rekrut sebagai calon adik Bapak. Minta pendapat nih Pak dalam perjalanan Bapak memproses calon adik tersebut. Ternyata Bapak menemukan ada beberapa hal yang Bapak kurang setuju dalam hal prinsip. Apa yang Bapak lakukan? Ternyata tahu nggak, ada ini pergi rumah-rumah Oke, konco-konco ya. Balik lagi, ini bicara leadership, bicara soal Pokoknya seni istilahnya, atau pemimpinan setiap pokoknya berbeda-beda. istilahnya Jadi pergi ke rumah APBN soko-soko pencapaian. anu. Cuma kalau saya Nah, pribadi terus cecekku pastinya tuh tahu oleh dia itu janjian pergi rumah ini gitu loh. Jadi Nah, kita terus mesti kita lihat dulu ngomong deh di area numbers. ini. Kalau buat saya kamu saat ini siapa agent yang dulu numbersnya di kota 100 aktif juta, dulu. di atas itu ada peluang, masih ada peluang Area ini kan untuk bisa dasarnya niatnya bisa jahat jadi mau nularin AAD. orang-orang. Ya dengan mengejar Nah, 200 juta kekurangan ini, nah kekurangannya masih bisa kejar. Apakah dengan cara dia seri pribadi atau dengan karantina di rekrut? rumah. Tapi Ini juga tugas kita ditegur dalam orang rumah. bulan ini, Jadi orang kurang rumah lebih itu 2 telepon leader ke harus sini bantu mereka tahu. dalam hal rekrut. Karena proses rekrut itu kan tidak sesimpel proses selling. Kurang Artinya ajar. ada proses Saya meyakinkan kurang orang. ajar. Nah Niatnya tugas kita berarti sebagai nularin leader untuk bisa orang-orang. Iya, bantu maksudnya itu ya. Setelah berhasil merekrut, bantu bagaimana agent itu bisa pecah telur. Karena kondisi pandemi pun juga susah untuk kita training private dengan mereka ketemu. Nah, kalau bicara soal kriteria seperti apa, Jadi saya kan lihat dari nggak numbers boleh dulu. tunggu, Tapi yang karantina kedua, mandiri. kriteria berikutnya saya lihat adalah attitude. Karena seorang leader bisa berkembang, ya. Grup seorang leader akan Alah, wes itu alasannya didukung dia oleh gak duit. attitude. Kapan nanti kan Banyak dia leader ngomong yang namanya grup yang sakit, gak bantem punya gitu. duit. Nah, coba Terus aku ya wes, direvisi ya dulu, wes lah dilihat karena lagi, namanya direview sakit, lagi. ya mamanya kan. Apakah karena salah satu Kapan nanti kan attitude? kena. Nah, saya punya agent apa ya? yang mau promosi jadi Kanker apa jadi gitu. AAD. Nah, tapi Misalkan mamanya saya terus ajak meninggal mereka loh. ketemu, Masa ya, duitnya sih untuk gak sih bicarakan tentang diutang. promosi Ngomong media dia sosial. kapan nanti, maksudnya Tapi aku setiap hubungannya itu sama susah si untuk Iyo bertemu. itu kan kayak gitu. Nanti adalah dia bilang dia mau pergi antarin orang tuanya kemana. Nanti adalah dia bilang kucingnya lagi beranak, kucingnya masuk rumah sakit, ya kucingnya Terus mari kena. ngono. Ntar ada aja lah dia bilang mati lampu, nggak Terus bisa nanti masuk. tuh ceceku yang Jadi ngomel, kita mamaku banyak yang ngomong excuse di yang menurut saya akhirnya kalau kita paksakan, nantinya ujung-ujungnya pada dasar dia jadi AD, dia bilang kan gua naik AD karena disuruh sama lu, bukan kesadaran. Jadi yang saya harus lihat adalah bagaimana itu Guru dia belum bayar agent 11. itu sehingga pada saat dia Dia sih leader bayar satu sejuta. dia tahu bahwa dia naik leader itu kesepakatan bersama saya dan dia. Saya nggak bisa paksa dia untuk jadi AD kalau dia sendiri tidak mau. Lalu yang kedua, dia siap dibentuk untuk belajar menjadi seorang leader yang baik. Ya lumayan, Bagaimana pokoknya dia harus hadir di preminya setiap training. 5 juta. Bagaimana seperti yang Kobi tadi bilang, seorang leader itu harus jadi trainer, mentor, coach. Itu penting banget. Ya, jadi attitude itu yang akhirnya menentukan. lumayan lah, Cik. Tapi balik lagi, karena Satu, kita bilang attitude satu. kita yang jelek. Aku Tapi kan kenyataannya biasanya attitude kita yang jelek. tiket. Itu bisa terjadi loh. Ya saya punya satu leader, saya pribadi di pengalaman, Iya, saya punya oke, satu oke, leader, oke. saya bertanya lagi kenapa leader saya itu timnya bantet.
Rupanya karena attitude dia sendiri yang wes lah, keras wes gitu. beres, terus mari, Itu kasus akhirnya sudah apa? selesai. Terjadilah Kasus itu tahun ini, dia itu gitu ya. 2017 kok. Cuman dia nggak bayar sampai saya lagi. itu adalah saya yang selalu merimain dia, saya selalu Dia kan gak wani ketemu di aku. saya percaya kalau orang yang buahnya bagus, niatnya baik, pasti sukses di bisnis itu. Poinnya adalah hatinya bersih. Nah, hati bersih, jalan lingkup lancar. Ya ada problem, ya pokoknya yang kecil dihilangin, yang gede dikecilin. Orang yang seperti itu akan sukses di Prudential. Tapi kan Nah, kira-kira seperti itu. Yes, mantap benar ya Pak Ya ya. mau, dia ngejar api. Itu penting banget. Thank you banget, mantap Pak Kencang. Pertanyaan untuk Pak Wibi nih, ada dari dua teman kita ya Pak ya. Saya langsung bacain dua pertanyaan karena agak serupa ya. Dari Pak Hiasintus dan Ibu Marianta. Kurang lebih begini, saya seorang AAD nih. Untuk saat ini agen-agen saya itu nggak jalan semua. Hanya tertinggal satu agen yang masih jalan. Pertanyaan saya gimana solusinya agar agen-agen yang tidak jalan ini bisa aktif kembali. Nah, pertanyaan yang kurang lebih sama tuh bilang begini. Ada satu agen saya punya beberapa case, bahkan sempat capai 100 juta aktif, tapi karena masalah keluarga jadi mati suri. Ada case-case kecil nggak dikerjain, nggak greget untuk promosi potensi market. Oke, ada solusi nggak Pak? Silahkan. Teman-teman, saya akan coba menjawab pertanyaan ini dengan lebih lengkap ya. Mungkin pertanyaan yang nggak sempat dijawab oleh Ibu Irin juga akan dijawab melalui ada juga yang menanya soalnya udah kondisi atau sendiri kayak gini, rekrutnya gimana dan lain sebagainya ya. Teman-teman, yang namanya jadi leader, rekrut itu nggak lihat bulan, nggak lihat tahun. Setiap hari otak kita itu pikirannya cuma satu, gimana caranya tim apa, bagaimana tim ini bisa berjalan, gimana tim ini merekrut. Menjadi seorang leader yang gede itu tidak mungkin mengandalkan direct rekrut sendiri. Saya kasih contoh ya, misalkan saya punya direct itu daerah mungkin 80 agen. Bisa jadi yang benar-benar saya rekrut nggak sampai 5 orang tuh. Tetapi 5 orang kurang ini akan menciptakan 75 orang yang baru. Coba Anda cek aja semua leader yang hari ini bisa dari itu. Saya berani jamin 90% lebih adalah agent. Jadi kuncinya adalah menghadirkan agent. Tidak ada istilah karena ini penosprint kita harus gimana. Apakah kita sharing, apa kita tidak ada. Rekrut itu terjadi terus menerus. Karena bisnis ini berjalan terus. 31 Desember adalah rapot kita. Tetapi secara bisnis, rekrut itu akan berjalan terus. Apa yang kita selesaikan di 31 Desember akan menjadi awal di 1 Januari 2021. Nah, cuma kalau Anda bertanya saya, karena itu the final sprint, kita mau kejar lawyer lah, mau kejar jadi director lah, kayak gitu ya. Tentu kita akan memberikan simpel ini. Contoh, kalau saya cuma terus misalnya orang itu nggak mungkin kan saya milih mau sepeda motor cepat, apalagi sepeda oneng kalau yang kayak gowes. Nggak keburu teman-teman kalau 2 jam. Tentu saya harus pilih kendaraan yang 4 itu pesawat terbang. Demikian pula kalau Anda hari ini susah 2 bulan, Anda mau capai London. Kira-kira kalau Anda tahu diri, saya yakin itu tidak bisa. Saya harus mengandalkan tim. Apa yang saya lakukan? Saya harus nembak salah satu atau berapa orang calon agen yang punya market cukup besar. Apalagi sekarang Prudential sudah bantu kan, ada cashback untuk agent juga. Nah itu kan satu momentum yang luar biasa. Bayangkan kalau misalkan nih, sekali beli PCP aja sudah berapa ratus juta, dia dapat diskon cashback 1 bulan, kan udah lumayan sebagai agent untuk ulang tahun yang berbeda kan. Nah jadi intinya adalah bukan karena mau fine sprint, karena masih di Januari rekrut apa enggak, rekrut tetap terjadi teman-teman ya. Cuman Anda bisa setting ini kalau udah mereka dengan goal yang Anda mau, ya berarti Anda harus rekrutin seperti apa. Nah, oke ya. Nah, kemudian kalau tentang agent mati suri lah, itu gimana treatment lah, teman-teman semuanya adalah kembali ke materi saya bahwa relationship Anda dengan agent Anda itulah penting. Lakukan yang hebat dan kita sebagai agent. Respon agent kita mau seperti apa itu di luar kendali kita. Saya kasih sekali lagi ya. Lakukan yang terbaik bagian kita sebagai leader. Apa bagian terbaik kita sebagai leader? Tiap hari komunikasi, tiap hari broadcast, tiap hari ditelepon, dihubungi di WA, diajak ngobrol, ditawari training, ditanyain mau rekrut apa enggak. Apa yang harusnya jadi kewajiban leader? Ada acara diundang, ada acara entry tetap diikuti, ada acara meeting tetap dipanggil. Itu adalah
Respon itu adalah kewajiban kita. Itulah tugas kita sebagai leader. Tetapi tentang respon dia seperti apa, itu di luar kendali kita, teman-teman. Loh, tetapi ingatlah, sometimes agent yang hari ini mati suri dan kita tetap melakukan mereka dengan baik. One day, ketika dia kembali, dia akan cekaya dengan Anda. Tetapi kalau Anda melupakan dia karena Anda pikir dia udah nggak niat, karena Anda pikir dia udah nggak pernah ikut entry, Anda seakan-akan buang sampah lempar ke laut, apa yang terjadi? Ketika momentum dia seharusnya bisa kembali ke bisnis ini, dia nggak akan cari kita. Dia akan cari leader yang lain. Kenapa? Karena dia pikir leadernya udah ngambek sama dia. Karena dia pikir leadernya udah nggak mau sama dia. Teman-teman, satu hal lagi. Saya dari tadi cerita tentang rekrut, tentang agent dalam jumlah yang banyak. Teman-teman percaya nggak? Agent yang nggak niat, itu 1 tahun kalau 30-50 juta FE masuk akal nggak sih? Masuk akal, teman-teman. Kenapa? Dia nggak niat tuh. Dia cuma kayak orang iseng-iseng doang di bisnis. Tetapi ketika dia ngobrol di Excel show, teman-temannya ngomong insurance, mungkin dia ingat loh, dia ini orang prudential, dan dia akan berkata, lu mau beli ya media, lu beli sama gue aja, gue aturin tuh, bantu. Teman-teman kursi juga dia. 1 tahun 30-50 juta FE itu masuk akal, kerjaannya dapat loh. Apa maksud saya? Kalau Anda kali dengan 50 juta, ada kali dengan 50 orang, teman-teman satu M, 1,5 M dapat. Setiap tahun 1 M, 1,5 M dari duit itu dapat. Hanya dari agent-agent seperti ini. POWIBI, apakah agent seperti ini tak rawan persistensi? Teman-teman, persistensi berhubungan dengan fungsi Anda sebagai trainer. Ketika kita mentraining orang, apakah Anda sudah mengajarkan tentang closing itu harus bagaimana? Harus sesuai kebutuhan orang, bukan sekedar jualan dapat komisi setelah nggak diurus. Jualan harus market yang benar, jualan harus auto debit supaya dia aman dan seterusnya. Teman-teman, dengan teknik training yang benar, walaupun agent kita ini hanya kursi 30-50 juta setahun, saya berani jamin persistensi juga masih berkata. Mereka ngerti bahwa jualan itu bukan sekedar dapat komisi, tetapi jualan itu punya misi membantu sebuah keluarga mendapatkan sebuah proteksi yang bagus untuk masa depan keluarga. So teman-teman, disitulah peran kita sebagai leader. Ya, untuk agent yang mati suri, nggak usah bingung, do your best, apa yang mesti menjadi bagian kita. Tetap perlakukan sama seperti Anda memperlakukan agent yang 1M. Agent yang 100 juta, agent yang 10 juta, agent yang 1M, perlakukan sama. Karena bisa jadi yang hari ini 10 juta, ketika momentum hidupnya muncul, dia bisa melejit jadi seorang agent yang luar biasa. Begitu, Bu. Mantep banget Pak Wibi, luar biasa banget, banyak sekali memo yang benar-benar jadi catatan ya, gitu. Jadi lakukan yang terbaik dari leader ya sendiri gitu, nanti semuanya akan terjadi dengan sendirinya gitu. Yang penting terbaik. Thank you banget Pak Wibi, Pak Gencar, luar biasa. Kita berharap sebenarnya punya waktu lebih banyak lagi untuk kita bisa bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan ini, tapi ya mungkin another time ya. So thank you sekali lagi Pak Gencar, Pak Wibi untuk kesediaannya di sharing hari ini dari pagi sampai siang ini. Terima kasih, semoga next time kita benar-benar bisa punya waktu lebih lagi untuk berbagi. Saya terima banyak sekali dari di kolom chat juga banyak virtual reaction yang ditunjukkan oleh teman-teman leader. Ini leader yang menginspirasi sekali, luar biasa sekali. Dari teman-teman manajemen ke chat WhatsApp juga luar biasa banyak sekali. So thank you so much, terima kasih sekali lagi Pak Gencar dan Pak Wibi. Sampai ketemu lagi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan di acara selanjutnya. Masih dalam rangka perayaan 25 tahun Prudential Indonesia di Selebrasi Penuh Hati. Saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan pesan yang disampaikan oleh Ibu Lilian, Chief Executive Insurance Prudential Corporation Asia Pasifik. Silakan. Selamat pagi Prudential Indonesia. Apa kabar? Happy Pru 25, and thank you for having me to join the party. I'm very